أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلاة والسلام على Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita berada dalam detik-detik mendekati bulan puasa. Kita kedatangan tamu agung kita yaitu Ramadan. Pastikan kita sudah persiapkan dengan baik. Ini adalah kesyukuran yang luar biasa. Kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa join di forum yang mulia ini, Majelis Taklim An-Nur. Moga-moga tetap diberi istiqomah dan Bapak dan Ibu sekalian bisa sehat selalu, bisa beribadah, bisa beramal lebih banyak lagi. Ya, Bib ya? Yes, insya Allah. Amin, insya Allah. Nah, hari ini kita akan meneruskan materi yang kemarin tentang hikmah, tapi hikmahnya ini adalah hikmah di bulan puasa. Betul ya, Bib ya? Betul. Materinya adalah puasa dan hikmahnya. Jadi tentu saja ada banyak hikmah-hikmah yang tersembunyi di ibadah puasa. Ya, seperti hikmah kesehatan, hikmah kasih sayang, dan hikmah-hikmah lainnya. Bahkan kita sering melihat ya situasi begitu sulitnya berpuasa, tapi rezeki begitu Allah buka seluas-luasnya di bulan Ramadan. Betul ya, Bib ya? Nggak ada yang kelaparan, bahkan selalu semuanya happy, semuanya UMKM maju. Nah, itu salah satu hikmah kemungkinan ya di bulan Ramadan selalu membawa berkah buat kita semua. Tidak hanya ke umat Islam tapi umat yang lainnya juga. Nah, untuk mendalami hikmah-hikmah lainnya kita dengarkan kajian ini bersama Habib Husin Mulahela. Nanti akan dibantu sari tilawahnya dengan Mbak Indra untuk sementara. Mbak Indra apakah sudah join? Sudah ya, insya Allah ya. Sudah, baik. Pak Andi. Terima kasih. Waktu dan tempat kami berikan kepada Habib Husin Mulahela. Jazakallah khair. Monggo, Bib. Mas Andi. Ya. Yang menerjemahkan kan istri itu. Oh, betul sekali. Jadi ini adalah couple, Bib. Hostnya, Bib. Izin bantu ya, Bib. Sementara waktu, Bib. Yeah. Dan perlu diberitahukan kepada jamaah, ini adalah pengajian MT An-Nur yang reguler terakhir sebelum bulan Ramadan. Karena nanti bulan Ramadan kita off sama 1 bulan untuk ibadah khataman Quran. Betul ya, Bib ya? Insya Allah. Baik. Itu saja dari saya, Bib. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bilisane jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biya jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min hulukihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah Majelis Taklim Khair yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan syukur kehadirat Allah. Ditakdirkan kita hari ini bisa hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Insya Allah kita doakan dari Mas Andi, Mbak Nur dan seluruh staf dan karyawan yang ada di Nur Corner dan seluruh yang hadir di majelis ini, baik yang hadir ataupun yang berhalangan, semoga Allah selalu lindungi dengan taufik, hidayah, serta rahmatnya, sehingga kita selalu sehat walafiat, penuh bahagia dan rahmat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah tidak terasa semakin mendekat
yaitu datangnya bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan, selamat datang. Wahai bulan Ramadan. Kenapa kita mengucapkan demikian? Sebagaimana hadis Rasulullah, siapa yang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka dia diharamkan daripada tersentuh api neraka. Mari kita galakkan, kita sambut. Insya Allah minggu ini tidak sampai beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Apa itu artinya Ramadan? Ramadan itu artinya pembakaran. Jadi di bulan Ramadan ini seluruh dosa-dosa akan dibakar oleh Allah. Dihilangkan bagi siapa? Bagi siapa yang mendirikan puasa. Ya, yang melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Otomatis yang utama dari puasa itu dia telah menjadi bersahadat kepada Allah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia telah masuk Islam, dia telah sholat. Otomatis dia wajib berpuasa mulai tanggal 1 Ramadan. Jadi di dalam bulan Ramadan ini siapa yang berpuasa, otomatis ketika selesai puasanya maghrib, itu seluruh dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan pembersih, bulan mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Dari mulai bulan Rajab itu digabung. Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. 3 bulan doanya jadi satu. Kenapa? Memang ini tidak dipisah 3 bulan ini. 3 bulan ini kaitannya dengan Allah, dengan Rasul, dengan umatnya. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan bonus, bulan untuk kita membersihkan diri, beristighfar. Bulan Saban, bulan perhitungan seluruh amal. Ya, di dalamnya penuh dengan malam takdir, malam-malam kemuliaan. Dan kita semua doa dikabulkan Allah. Tinggal kita sekarang insya Allah memasuki bulan Ramadan. Bulan di mana kita dididik oleh Allah selama 1 bulan. Ini bulan pendidikan. Betul. Pendidikan apa? Pendidikan amal, perbuatan, nafsu, dan segala hidup. Dengan bulan Ramadan seluruh dosa akan dihapus. Dengan datangnya bulan Ramadan kita dididik oleh Allah. Saya memberi namanya bulan Pusdiklat. Pusat Pendidikan dan Latihan. Kita dididik oleh siapa? Oleh Allah langsung. Allah mendidik kita agar kita berpuasa. Dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dasarnya. Mari kita bacakan dulu dasarnya. Dasar pendidikannya apa? Al-Qur'an. Suratnya apa? Surat Al-Baqarah. Surat kedua. Ayat 183 sampai 187. Monggo Mbak Indah. Ya, ini sebagai dasar manusia untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Hukumnya wajib dan itu puasa bukan hanya untuk kita. Orang-orang dahulu kala dari sejak Nabi Adam hingga kelak yaumil kiamat semua diwajibkan berpuasa. Karena kaitannya ini juga dengan badan. Di samping secara fisik, demikian juga secara mental. Nanti kita bahas. Kita dengarkan dulu dasar pendidikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya.
agar kamu bertakwa. Nah, nanti kita bahas ini ya. Yang kedua, yaitu beberapa hari tertentu. Berapa hari tertentu, yaitu 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan. Ini yang wajib. Terus? Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, Ya. maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Jadi kalau kita puasa, ternyata ada yang tidak kuat. Sakit, atau dia bepergian, atau dia hamil, ya, atau memang sudah sepuh. Nah, itu diatur dalam Islam. Ya, kalau kita tidak sepuh, kalau sepuh itu orang udah nggak kuat, itu nggak ada cara kecuali hanya bayar fidyah. Udah, bayar fidyah aja, nggak ada lain-lain, nggak usah dibayar nanti setelah Ramadan. Setelah Ramadan dia juga nggak bisa. Jadi nggak usah itu, selesai. Itu yang sudah sepuh atau sudah sakit-sakitan yang tidak bisa berhenti daripada infus ataupun obat-obatan. Itu hanya satu, bayar fidyah 1 orang 1 liter per hari. Itu satu. Yang kedua, bagi orang yang hamil, itu kalau kuat dia silakan. Silakan, dia menyusui, kalau dia mampu, silakan dia berpuasa. Itu lebih baik. Kalau dia tidak, maka keluarkanlah fidyahnya. 30 liter, 30 hari. Selesai. Nanti setelah Ramadan selesai, baru dibayar. Demikian juga yang bepergian. Demikian juga yang dalam keadaan sakit. Nggak enak badan, flu, dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa, nggak puasa. Nggak apa-apa. Tapi nanti habis lebaran dihitung berapa hari yang ditinggalin, dibayar. Itu mudah sekali. Itu cara berpuasa. Kita teruskan. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Ya, kalau dia kuat, dia sakit tapi dia masih kuat puasa, dia bepergian tapi masih kuat berpuasa, itu lebih baik. Terus, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Orang berpuasa itu bagus sekali. Terutama untuk apa? Kesehatan badan maupun kesehatan mental. Nanti kita bahas. Terus. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Iya. Jadi pada bulan Ramadan ini diturunkanlah Quran. Jelas. Nanti ada namanya Nuzulul Quran. Oleh karena itu tadi sebagaimana dikatakan Mas Andi, ini termasuk pengajian terakhir sebelum Ramadan. Nanti kita sambung setelah Ramadan. Ya. Untuk apa? Untuk kita konsentrasi kepada Al-Quran. Kalau kemarin kita bahas, hari ini kita bahas Al-Qur'annya. Insya Allah Ramadan, di samping kita bahas, kita juga hatamkan. Ya, karena ini bulannya turunnya Al-Qur'an. Insya Allah, at-tadarus, tadabbur, ini kita ulang-ulang. Ini pentingnya di bulan Ramadan. Kita teruskan. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Nah, wajib bagi orang Islam yang sudah balik. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah datang bulan, itu dianggap sudah balik, sudah wajib. Ya, untuk berpuasa. Jadi Anda berada di mana? Kalau Anda pas puasa itu adanya di Jakarta, ikuti aturan puasa di Jakarta. Maksudnya itu waktunya. Dari mulai sahurnya, bukannya, ngikuti waktu Jakarta. Kalau Anda ada di Saudi Arabia, Anda ngikuti bukanya di sana, sahurnya di sana. Ya, hati-hati, ada loh yang ngawur. Seperti orang di Jerman,
Ada di antara orang Indonesia yang ada di Jerman, dia ngikuti jadwal Indonesia. Ini salah, nggak boleh. Jadi di mana kita nginjak kaki kita, di situ kita ngikuti jam daripada maghrib dan jam ketika sholat subuh. Itulah puasa. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Dimanapun dia menginjak kakinya. Itu tolong diperhatikan. Terus. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ya. Terus? Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Masya Allah. Allah tengah memudahkan kita. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Yang tahu siapa? Nggak usah pakai surat dokter. Ya, yang tahu diri kita sendiri. Kita mampu, silakan puasa. Yang nggak mampu, silakan dirinya yang ngitung. Terus. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Betul. Jadi maksudnya hitungannya apa? Contoh, saya di Indonesia. Di Indonesia itu mulainya hari apa? A atau B sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita ikuti. Indonesia ternyata 30 hari. Kita ngikutin 30 hari. Ada Arab Saudi misalnya 29 hari. Kita ada di sana. Ya kita ngikuti sana. Itulah ketentuan. Jadi ikuti. Kalau memang di daerah itu puasanya 30 hari, ikuti nanti 30 hari dilengkapi. Kalau ternyata sakit atau kurang, jumlahnya dari Ramadan kita, dilengkapinya nanti setelah Idul Fitri, ini baru kita boleh membayar sehingga sampai Ramadan yang akan tiba lagi. Yang tidak boleh puasa, itu hanya 5. Idul Fitri, Idul Adha, dan Hari Tasyrik. Lainnya silahkan. Anda saya mau puasa hari lahir saya. Boleh. Saya mau puasa hari lahirnya burung dara. Boleh. Saya mau puasa disebabkan saya naik kelas. Boleh. Apa saja boleh. Yang tidak boleh puasa hanya 5 hari ini aja. Idul Fitri, Idul Adha, Hari Tasyrik. Jadi jangan sampai takut, hari Jumat saya boleh nggak puasa? Boleh. Hari apa boleh? Silakan ya. Yang tidak boleh hanya 5 ini. Jelas? Kita jelaskan. Kita habisin lagi ayatnya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah itu sangat dekat dengan kita. Jadi bulan Ramadan terutama, itu Allah betul-betul mencurahkan taufik rahmat hidayahnya kepada kita. Apa yang kita doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nanti ada masa yang paling bagus untuk berdoa adalah bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan, waktu yang paling bagus adalah dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Di antara azan subuh maghrib yang paling bagus ketika kita berbuka puasa. Itu kira-kira. Kita teruskan, Mbak Indah. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Masya Allah. Ayo kita manfaatkan Ramadan dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita akan dikabulkan. Kita teruskan. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, ada syarat dikabulkannya doa. Apa itu? Beriman kepada Allah dan taat. Itu saja. Nggak repot. Bayangkan kalau kita tidak percaya sama Allah, kok kita doa sama Allah. Ini kan kesian. Oleh karena itu banyak orang-orang yang agamanya bukan Islam, tapi minta didoain. Ini kan ngawur. Ngawur. Orang tidak Islam,
Ya tolong didoain dong saya. Lah, kita harus toleransi. Prek. Nggak ada toleransi beda. Kalau doa itu Tuhan kita, tidak mungkin kerjasama dengan Tuhan orang lain. Nah, ini kita harus gunakan akal. Ayolah gunakan akal yang baik. Jadi harus seiman, ya. Kemudian apa? Taat sama Allah. Lah kita doa sama Allah tapi kita nggak taat sama Allah. Itu nggak mungkin. Teruskan. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Silakan Mbak Indah, nanti kalau sudah Ramadan bukan berarti satu hari tidak boleh puasa, enggak. Yang nggak boleh hubungan suami istri itu hanya hari puasa itu dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib doang. Setelah adzan maghrib boleh. Ya, silakan, monggo, Mas Andi. Ya, manfaatkan dengan baik. Ya, tidak dilarang, tidak. Yang dilarang hanya dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Itu aja. Beda malamnya boleh. Habis tarawih boleh. Silakan tengah malam boleh. Ini diizinkan. Terus. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Oh, itulah nikmatnya. Terus. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Ya. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Iya. Mbak Indah, dulu itu tidak boleh sepanjang bulan Ramadan. Paginya, siangnya, malamnya dulu nggak boleh. Awalnya. Tetapi ternyata sahabat itu nggak kuat. Nggak kuat. Kadang-kadang malam-malam ya dia tetap berbuat untuk hubungan suami istri. Akhirnya turunlah ayat ini sehingga memang malam diizinkan. Silakan. Kira-kira demikian. Ya, silakan. Inilah pentingnya. Ini ayat 197 ya Mbak Aska. Mbak Indah. 187 Bib. Ya, selesai? Masih ada Bib. Silakan terusin. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Ya. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Ya. Itulah ketentuan Allah. Ketika kita di dalam masjid, otomatis malam itu ya nggak boleh. Karena kita masih di tempat suci, yaitu masjid. Benang hitam sama benang putih, kapan itu? Subuh. Jadi adzan subuh sampai adzan maghrib. Kalau orang Syiah, itu tidak adzan subuh, tetapi sampai mulai sudah terang matahari, sampai kelihatan benangnya. Kalau kita yang dimaksud benang itu adalah fajar. Sampai gelap, maksudnya maghrib. Tidak usah gelap langitnya. Nggak usah. Subuh sampai maghrib. Kira-kira demikian, Mbak Indah. Ya. Inilah dasar pokok kita dimasukkan pusdiklat. Nah, kita dimasukkan pusdiklat, dasar hukumnya ini. Yang memerintah Allah diwajibkan kepada seluruh. Nah, demikian juga ya diwajibkan ini. Kemudian siapa yang melatih? Apakah puasa itu disebutkan begini-begini caranya? Tidak. Apa? Puasalah sebagai Rasulullah berpuasa. Akhirnya disinilah pentingnya sunnah. Nah, yang puasa Rasulullah apa pesannya? Satu, harus orangnya Islam. Ya, sudah dewasa, sudah ada kewajiban, dan dia kuat. Itu Ramadan. Ya, yang boleh tidak puasa tadi 4. Yaitu orang sakit, orang bepergian, orang yang hamil, kemudian orang yang sudah sepuh. Kalau orang sudah tua,
Cukup bayar fidyah, nggak usah dibayar. Beb, nanti kalau meninggal, apakah saya mesti bayar utang ibu saya yang udah sepuh? Enggak, karena dia cukup fidyah. Tetapi yang suruh bayar utang, itu kalau dia mampu, tapi dia tidak puasa. Dia sakit. Itu nanti harus dibayar setelah Ramadan. Itu untuk yang berpuasa. Bahwa bepergiannya kapan? Bepergiannya itu bepergian yang baik. Jangan bepergian yang maksiat. Itu juga nggak boleh. Yang dikasih izin. Kemudian apa? Sakitnya kayak apa? Silakan. Siapa saja yang merasa dirinya nggak mampu atau sakit, boleh. Pusing boleh nggak puasa. Boleh kalau memang dia tidak mampu. Yang menentukan itu adalah dirinya. Kira-kira demikian. Ya, jadi jangan ragu, jangan ragu. Allah itu memudahkan urusan kita. Apakah orang sakit itu harus bayar fidyah? Nggak usah. Jadi kalau Anda besok Ramadan ternyata Anda masih sakit, nggak bisa puasa, nggak usah bayar fidyah, nggak usah. Tinggal dihitung aja berapa hari, nanti setelah Ramadan selesai, baru dibayar. Jadi tidak perlu, saya sakit, saya bepergian, saya bayar fidyah. Tidak. Yang bayar fidyah hanya orang yang hamil, orang yang melahirkan, nifas, itu bayar saja fidyah. Dan orang yang sepuh, yang sudah tidak. Ini mengenai dibolehkannya tidak berpuasa. Berpuasa itu bahasa Sanskerta. Pu itu artinya perut, asa itu kosong. Artinya mengosongkan perut. Ayo, kita diajak untuk apa? Ini untuk kesehatan dulu. Untuk kesehatan apa? Kesehatan badan. Ya, badan kita ini akan menjadi sehat. Allah itu ciptakan manusia. Allah tahu apa kelemahan dari manusia. Ya, agar kelemahan itu dijaga. Yaitu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan salah satunya dengan apa? Dengan puasa. Orang yang puasa, maka dia badannya akan sehat. Ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi lebih baik tadi di dalam ayatnya tadi. Supaya kamu berpuasa itu akan jauh lebih baik. Jelas ya? Supaya kita lebih sehat. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan as-saumu tasihu. Berpuasalah kamu akan sehat. Tasihu itu sehat. Jadi orang yang berpuasa insya Allah lebih sehat. Oleh karena itu mari kita lihat orang yang ada diabetes, sakit gula, insya Allah puasa itu lebih bagus. Demikian juga yang orang yang tekanan darahnya tinggi, insya Allah lebih baik. Demikian juga yang sakit-sakit yang lain. Insya Allah ini. Dan manfaat puasa untuk kesehatan. Apa ini? Di antaranya di dalam riset, di dalam penelitian tentang konsep autopagi. Autopagi yang diimplementasikan di dalam bentuk lapar. Jadi orang puasa itu rata-rata sekitar hampir 10 atau 5 atau 8 atau 10 lebih daripada sekian jam. Itu kosong perutnya. Ya, itu ada apa? Telah membuahkan hadiah Nobel. Penelitian ini dikasih hadiah Nobel bagi peneliti dari Jepang. Autopagi, itu konsep autopagi adalah bahwa ketika tubuh seseorang itu lapar, maka sel-sel tubuhnya pun ikut lapar. Jadi di dalam tubuh manusia itu, sel-selnya itu pun lapar. Ya, di dalam tubuh itu isinya sel-sel semua. Mereka lapar juga. Ya, ikut lapar. Dan akan memakan sel-sel dirinya. Yang sudah tidak berguna. Jadi sel-sel di dalam tubuh itu setiap hari ada yang tidak berguna.
tidak terpakai lagi, udah rusak. Ya, nah itu kalau didiamin numpuk. Nah, numpuknya itu jadi penyakit. Dengan manusia puasa, ya, ini pentingnya. Ini dengan kita puasa, maka sel-sel di dalam itu lapar, kemudian dia memakan sel-sel yang rusak. Ini menghasilkan hadiah Nobel. Sehingga non-muslim pun semua pada puasa. Kenapa? Ini membersihkan daripada sel-sel yang telah rusak atau disebut sel mati, agar tidak menjadi sampah di dalam tubuh yang bisa membahayakan tubuh, atau dengan kata lain, tubuh orang yang berpuasa akan membersihkan dirinya secara otomatis. Jadi dengan kita puasa, maka tubuh kita sel-selnya akan hilang, akan dimakan oleh sel-sel yang masih segar, sehingga bekas-bekas sel yang menumpuk menjadi hilang, sehingga badannya menjadi sehat. Jadi sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Allah dalam Al-Quran, demikian juga sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ilmuwan telah membuktikan ini, diadakan penelitian, dan telah menemukan bahwa ketika seorang lapar atau puasa di dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, maka tubuh akan membentuk protein. Akan terbentuk protein yang khusus yang disebut autophagisome. Proteinnya namanya autophagisome. Ya, autophagisome tersebut bisa dianalogkan sebagai suatu sapu raksasa. Jadi apa yang disebut autophagisome itu seolah-olah seperti sapu raksasa yang menyapu seluruh penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh manusia secara otomatis. Itulah autophagisome. Gara-gara apa? Terbentuknya protein ketika manusia itu sedang puasa. Masya Allah, itulah hikmah yang istimewa, ya, yang akan mengumpulkan sel-sel yang tidak berguna, sel-sel yang mati, dan ternyata juga sel-sel lain yang membahayakan tubuh. Contohnya apa? Sel-sel penyakit-penyakit akan hilang. Baik penyakit kecil maupun penyakit besar, semuanya bisa hilang dengan puasa. Seperti sel kanker, serta sel berbentuk kuman, virus atau bakteri, penyebab penyakit lain. Lalu protein autophagisome tersebut akan menganalisanya dan memakan sel-sel berbahaya tersebut. Kesimpulannya dari penelitian ini apa? Dari riset tersebut menyarankan agar seseorang bisa menjalani praktek melaparkan diri atau puasa 2 atau 3 hari di dalam seminggu. Masya Allah, ini kata si peneliti. Tetapi Allah lebih maha tahu. Apa kata Allah? Bulan Ramadan. Nah, kita umat Islam tuh. Jadi datangnya bulan Ramadan tuh yakin seyakinnya. Insya Allah kita tambah sehat. Masya Allah. Ini dikhususkan untuk bulan Ramadan. Nanti setelah bulan Ramadan selesai, kita puasa Senin Kemis. Seminggu 2 kali. Nah, ini sebagaimana saran dari peneliti. Demikian juga itu saran dari siapa sebetulnya? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum ada penelitian, Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu telah menyatakan puasalah Senin dan Kemis agar sehat. Itu sudah disampaikan 1400
500 tahun yang lalu. Nah, ini penelitinya baru sekarang. Baru tahun 1990 yang lalu. Inilah nikmatnya, hebatnya Islam. Penelitian ini telah memenangkan penghargaan Nobel kedokteran kepada dokter Jepang, yaitu Yoshinari Osumi. Namanya Yoshinari Osumi. Ini penting. Yoshimari, insya Allah nanti kita kirim, ya, kita kirimkan nanti Mas Andi di mana, di grup lah. Nah, nanti kita kirim di grup supaya penelitian ini, yaitu Yoshinori Osumi atau riset ia namakan autophagia. Alhamdulillah, bagi orang Islam disunahkan puasa Senin dan Kamis, artinya bahwa konsep autophagia sesungguhnya sudah disarankan sejak 1,5 abad yang lalu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu dan maha mulia. Ya, insya Allah. Mari hal ini kita kirim di grup. Siapa yang masuk di grup, yaitu Anur, grupnya Mas Andi, insya Allah bisa kita masukkan hari ini. Mari kita masukkan di dalam grup Anur. Silakan bisa dibaca, bisa dipahami, sehingga nanti kalau Anda ditanya kenapa puasa, secara perintah Allah maupun penelitian sama bunyinya, tidak ada beda. Allah tidak usah diragukan perintahnya agar kita selamat di dunia, di kubur, dan di akhirat. Insya Allah inilah keberkahan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang mempunyai keberkahan di dalam kehidupan kita, insya Allah. Sekarang sudah saya kirim, ada di dalam grup Anur dan grup-grup yang Anda pernah ikuti dengan saya. Insya Allah inilah keberkahan dan kemuliaannya. Monggo sampai ini ketentuan mengenai bab puasa dilihat dari penelitian kesehatan. Kalau dari Allahnya sudah diperintahkan oleh Allah dari mulai Nabi Adam hingga manusia akhir zaman. Yang harus dihindari ketika Ramadan itu apa? Ketika puasa. Dari mulai subuh sampai maghrib itu. Yang tidak boleh itu ada 6. Yang harus dihindari. Yang pertama, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tidak boleh memasukkan segala sesuatu ke dalam tubuh. Nggak boleh. Makan nggak boleh, minum nggak boleh. Ya, baik disengaja. Tidak boleh. Makan, minum, kecuali kita tidak sengaja. Kita tidak ingat bahwa kita Ramadan, kita minum, kita makan. Itu tidak apa-apa. Teruskan saja. Itu adalah rahmat dari Allah. Ya, contoh kita diinfus, boleh nggak? Masuknya makanan lewat infus, nggak boleh. Ya, ada yang makan minum tapi pakai infus. Itu nggak boleh. Itu bukan puasa. Itu batal karena memasukkan ke dalam tubuh manusia. Ya, suntik. Nanti malam aja setelah buka. Itu suntik. Iya, infus. Nanti malam setelah buka boleh. Tapi selama Ramadan puasa nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, muntah. Ya, muntah yang disengaja. Disengajain sehingga orang itu muntah. Itu batal.
Itulah yang membatalkan puasa nomor 2. Muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya nggak sengaja gimana? Oh boleh. Terusin kalau kuat. Boleh, boleh. Ya, yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Kalau kita haid atau nifas bagi wanita saja. Bagi wanita yang haid, datang bulan, maka batal. Walaupun tinggal 10 menit, 5 menit, nggak boleh. Batal. Maka harus dinyatakan puasanya batal. Tidak boleh haid nifas, tetapi harus dibayar nanti setelah selesai Ramadan. Itu nomor 3. Nomor 4 apa? Hubungan suami istri. Haram, nggak boleh. Selama Ramadan. Dari mulai kapan? Dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Kalau malamnya silakan. Ini demikian juga yang kelima. Apa itu? Yaitu keluar air mani juga dengan sengaja. Jadi hubungan suami istri sama dengan mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ya. Baik dengan cara onani dan sebagainya. Ini kita tidak usah sebutkan bahwa ini adalah membatalkan puasa. Tidak boleh. Kemudian yang kelima. Apa yang kelima? Atau yang keenam. Yang terakhir. Apa itu? Yaitu hilang akal. Pingsan. Ya, kita pingsan. Hilang akal. Atau gila. Maka batallah puasanya. Harus dibayar berapa hari kira-kira gilanya. Kalau keterusan ya berarti dia tidak usah puasa lagi. Tetapi kalau dia sehat, ketika sehat dia harus berpuasa. Inilah 6 hal agar kita hindari selama masa puasa. Ini penting yang membatalkan puasa. Ini puasa, ini ada yang namanya wajib. Puasa wajib itulah puasa Ramadan dan puasa kalau kita hajat atau kita nazar itu juga harus wajib. Ya, 2, Ramadan atau kita nazar itu wajib untuk dibayar. Jelas ya. Apa bedanya puasa sunnah dan bedanya dengan puasa wajib? Bedanya puasa sunnah itu niatnya boleh kapan saja. Anda bangun pagi jam 10, jam 11, belum kemasukan apa-apa, belum muntah dan sebagainya. Kebetulan saya teruskan saja puasa sunnah. Boleh. Itu sunnah. Tapi kalau puasa wajib, harus sebelum adzan subuh sudah niat. Jadi niatnya sebelum adzan subuh. Mau dari habis maghrib boleh. Habis isya boleh. Habis tarawih boleh. Kapan saja boleh. Yang penting sebelum sahur. Ya, atau ketika sahur Anda niat. Nawaitu somawadin an adai fardhi sahri ramadhani. Hadhi lillahi ta'ala Allahu Akbar. Boleh. Itu harus. Kalau Anda niat puasanya itu ketika pagi-pagi, gua puasa Ramadan, itu nggak boleh. Itu yang boleh hanya puasa sunnah. Itulah yang membedakan puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa Ramadan, ini puasa bayar, ini wajib, dan ini tidak boleh digabung. Saya puasa Ramadan sekalian bayar utang. Enggak boleh. Ramadan nanti setelah Ramadan selesai, kita bayar utang. Lah nanti bayar utangnya mau dicampur sama sunnah, boleh. Sebab wajib boleh. Yang diutamakan niatnya wajibnya dulu, setelah itu dihitung sunnahnya. Boleh. Jadi ini ketentuan bedanya puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian apalagi ini pahala-pahalanya selama kita berpuasa, ada hal-hal yang diutamakan atau yang disebut dengan sunnah. Apa itu disebut dengan sunnah? Yaitu untuk supaya kita sadar, ya, untuk supaya kita tahu kemuliaan-kemuliaan
untuk supaya kita tahu agar kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan bulan Ramadan. Apa itu yang pertama? Jangan lupa sahur. Sahur itu sunnah. Ya, ingat, bangun sahur itu kapan? Setelah jam 12 malam, tengah malam. Kita tengah malam, ada air di pinggir tempat tidur, kita minum, itu kita sudah sahur. Sahur itu ada berkahnya, ada sunnahnya, ada pahalanya. Ya, oleh karena itu diutamakan untuk orang itu sahur. Apakah tidak sahur boleh? Boleh. Tapi akan jauh lebih baik kalau dia itu sahur. Kira-kira demikian, walaupun dengan seteguk air. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, yaitu ketika dia azan maghrib, segera secepat mungkin dia berbuka. Itu dapat pahala. Tapi kalau ditunda-tunda boleh? Boleh, tapi itu nggak baik. Sunnah, begitu azan, begitu kita bismillahirrahmanirrahim, kita batalkan. Itu aturan sunnahnya. Ya. Kemudian apa? Berbuka itu dengan yang manis-manis atau air putih. Itu bagus. Atau kurma. Balik. Kenapa? Karena di dalam kurma itu di dalamnya penuh dengan keberkahan makanan, vitamin dan zat-zat yang sangat dibutuhkan orang yang berpuasa. Masya Allah. Inilah nikmat. Kalau kita pelajari semakin kita tahu. Khusus jangan lupa. Di dalam bulan Ramadan itu malamnya setelah sholat isya. Ada sholat namanya sholat tarawih. Itu hanya adanya di bulan Ramadan. Sholat witir itu setiap hari ada. Tapi sholat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Jangan ditinggalin. Itu sunnah hukumnya. Sunnah dikerjakan boleh, ditinggalkan nggak apa-apa. Ya, kalau dikerjakan dapat pahala besar sekali. Ya, berapa sholat tarawih? Sholat tarawih itu adanya 20 rakaat. Anda mau 60 boleh, 20 pindah masjid lagi, pindah tempat lagi, boleh. Mau berapa kali boleh. Tetapi sholat tarawih adalah 20 rakaat. 2 salam. Itu hadisnya bunyinya demikian. Loh, Beb, saya mau cuma 4 rakaat, saya mau 8 rakaat, saya mau 11 rakaat. Silahkan, berapa saja daripada tidak sholat. Ya, tetapi kalau yang disebut sholat tarawih adalah 20 rakaat. Itulah ketentuannya. Demikian juga bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ayo kita perbanyak tadabbur, tadarus, yang menghatamkan Quran. Beb, saya sekarang ini udah baca Quran, sudah dapat 10 juz misalnya. Gimana? Itu ditandain dulu. Nanti habis lebaran diterusin. Selama Ramadan kita mulai pertama. Dari mulai Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat surat Al-Baqarah, terus sampai Qul a'udzu birabbin nas selesai. Itu akan jauh lebih baik, lebih benar. Kalau perlu di dalamnya kita bahas bagaimana tadabbur tadarus. Jangan lupa juga setelah kita tadabbur tadarus, itu malam-malam itu kita rayakan masjid-masjid. Kita ramaikan masjid-masjid. Yaitu apa? Kita tinggal di dalam masjid. Itikaf namanya. Itikaf semakin lama semakin bagus. 30 hari boleh, 20 hari boleh, 10 hari boleh. Yang paling mulia Ramadan itu 10 hari terakhir. Itu lebih mulia. Semakin harinya banyak, semakin berkahnya banyak. Di dalamnya ada namanya malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Ya, sebagaimana disebut di dalam surat Al-Qadar, Mbak Indah. Surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Surat kita lihat surat 97, Bib. 97. Wah, Mbak Indah pintar. Sudah ada di 97 kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wow. Terus? Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sejahteralah. Sejahtera itu kebahagiaan yang sempurna. Itu namanya sejahtera. Bahagia sempurna. Diturunkan malaikat. Semua mengatur apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Bayangkan satu malam lebih mulia dari 1000 bulan. Habis ya Mbak Ida? Iya Habib, hanya 5 ayat, Bib. 5 ayat, tolong perhatikan. Dalam ayat ini, untuk kita semakin meresapi. Yaitu malam. Kapan itu? Setiap malam Ramadan. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah, kapan saja. Tetapi banyak para ulama yang mengatakan datangnya 10 hari terakhir. Di antara itu ada yang bilang lagi ganjil. Kita nggak mau resiko. Jangan resiko. Kita harus rebut, kita harus raih malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu jangan tebak-tebakan. Resiko. Tapi kalau setiap malam kita ingat, kita muliakan malam itu, insya Allah kita pasti dapat malam Lailatul Qadar. Ya, jangan tebak-tebakan, nanti ya salah tebakannya kan repot. Pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kapan itu malam Lailatul Qadar? Kapan itu? Waduh, Rasulullah katakan, saya akan minta petunjuk Allah. Rasulullah sholat di masjid. Sahabat nungguin di luar masjid. Ketika itu Rasulullah dikasih tahu bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Wah, senang sekali. Maka Rasulullah berdiri untuk memberitahu sahabat-sahabatnya. Kemudian ketika sedang berjalan, malaikat turun. Ya Rasulullah, jangan kau sampaikan pada sahabat. Sahabatmu itu sedang ribut. Oleh karena itu jangan kita pakai ribut-ribut. Oh ini malam Lailatul Qadar. Oh ini bukan. Nggak usah, jangan. Harus dengan ikhlas. Oleh karena itu nggak usah disampaikan, nggak usah. Memang ini adalah rahasia supaya kita mencari. Oleh karena itu perintahnya tadi, carilah malam Lailatul Qadar. Yakin di antara malam Ramadan ada Lailatul Qadar. Itu kalau di Arab Saudi, itu ada yang mengatakan malam 23. Tetapi kebanyakan di sana malam 27. Kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan malam 29, malam 29. Ada yang mengatakan juga malam 19 Ramadan. Ini banyak hal. Oleh karena itu kita jangan resiko. Kita muliakan malam-malam itu yang penuh berkah dan rahmat. Ramadan, jangan lupa keluarkan zakat. Jadi kita sudah bersihkan badan kita dengan Ramadan, dengan puasa, kemudian kita bersihkan harta kita. Dengan apa? Membayar zakat. Setiap tahun dihitungnya di Ramadan kalau bisa. Setelah itu keluarkan zakat itu kepada yang berhak. Ya, sebagaimana harta mal kita, milik kita selama setahun untuk dibersihkan. Ini ketentuannya. Ya, sedekah di bulan Ramadan itu jauh dilipat gandakan. Bahkan Rasulullah katakan amal sunnah dilipat gandakan 70 kali. Bahkan amal wajib itu dilipat gandakan 70, bahkan tidak terbatas. Amal sunnah seperti amal wajib. Jangan lupa di dalam bulan Ramadan ini. Apa? Kita ambil hikmah dengan apa? Memberi buka. Ayo kita berlomba-lomba. Kita beri buka orang-orang yang berpuasa. Walaupun seteguk air. Syukur-syukur bisa mengadakan makanan berbuka. Akan mendapatkan 3 pahala. Yang pertama, diampuni segala dosanya. Wah, nikmat. Kemudian diharamkan api neraka. Yang ketiga,
kita mendapatkan pahala puasa yang dikerjakan orang yang kita beri buka. Wih, nikmatnya ya Allah ya Rabb. Ayo. Jangan lupa semangat memberi buka. Inilah kesempatan. Semangat bersedekah. Ya, semangat membayar zakat. Ini kemuliaan-kemuliaan Ramadan. Di antaranya tadi, jangan lupa memperbanyak tilawatil Quran. Inilah sunnah-sunnah di dalamnya. Kemudian masih banyak lagi hikmah-hikmahnya. Apa? Di dalam bulan Ramadan ini kita merasakan. Kita punya uang, tetapi kita tidak bisa makan. Itu aja sulit. Bayangkan kalau orang miskin. Orang miskin itu setiap saat. Kalau kita Ramadan, kita puasa itu hanya Ramadan. Iya, sedangkan orang miskin tuh puasanya hampir setahun setiap hari. Kesian mereka. Ya, kita merasakan juga bagaimana susahnya. Kita punya duit nggak boleh makan aja susah, apalagi orang yang nggak punya duit dan tentu tidak bisa makan. Oleh karena itu marilah kita bantu fakir, miskin, orang-orang yang membutuhkan agar mereka dapat merasakan nikmatnya bulan Ramadan sebagaimana yang juga kita telah laksanakan. Inilah keberkahan-keberkahan, masih banyak. Apa di antaranya? Tadi kita disekolahkan oleh Allah. Untuk apa? Menjaga hawa nafsu. Melatih hawa nafsu agar kita selamat. Bagaimana pahalanya pahala puasa? Pahala puasa di dunia dapat. Di kubur dapat. Di akhirat dapat. Dalilnya mana, Beb? Ketika kita di dunia pahalanya dilipat gandakan Allah tidak terbatas. Suratnya 39 ayat 10. Ya, kita dengarkan, Mbak Indah. Surat 39 ayat 10. Surah Az-Zumar ayat 10 ya, Habib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Orang puasa disebut orang sabar. Kenapa? Dia menahan makan, menahan daripada yang membatalkan. Dia sabar. Iya. Kita bisa makan, sabar, tapi nanti setelah maghrib. Itu orang namanya sabar. Pahala orang berpuasa, pahalanya tidak terbatas. Waduh, kesempatan kita untuk mengejar pahala-pahala yang selama ini kita ketinggalan. Oke, itu di dunia. Bagaimana di akhirat, di kubur? Suratnya 69. Surat 69 ayat 24. Quran surah Al-Haqqah ayat 24. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Iya. Ketika hari-hari kita yang lalu waktu Ramadan, kita berpuasa, maka dibalas oleh Allah makanan dari surga. Ketika kita awal dikubur. Insya Allah ini menjadikan ketenangan kita nanti di dalam kubur. Kemudian di akhirat seperti apa? Di akhirat kita disediakan pahala yang tidak terkira-kira. Surprise. Ini prank. Nanti tahu-tahu kita dibawa ke surga. Tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Saking nikmat yang disediakan Allah. Dirahasiakan oleh Allah pahalanya. Untuk kita. Surat 32 ayat 17. Surah As-Sajdah ayat 17. Maka
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Iya. Yang belum pernah terpikirkan oleh manusia. Sangat nikmat sekali. Ayo kita raih. Jangan sampai kita rugi. Inilah balasan Allah. Bahkan balasan itu disebut apa? Surga. Surganya disebut apa orang berpuasa itu? Ar-Rayyan. Surganya khusus buat orang yang berpuasa. Namanya Ar-Rayyan. Nah, insya Allah kita bisa meraihnya. Amin. Ya, ayo. Bahkan surga itu telah memanggil-manggil kita. Ayo, hai orang yang berpuasa. Masuklah. Insya Allah kita termasuk orang penghuni surga supaya berhasil puasa Ramadan. Puasa Ramadan, tolong perhatikan. Itu secara puasanya itu sah. Kalau kita menjaga yang membatalkan saja. Kita menjaga 6 hal yang membatalkan Ramadan, itu puasa kita disebut puasanya sah. Tetapi apakah mendapatkan pahala Ramadan? Sebentar. Nah, kita menjaga puasanya sah dulu. Dari 6 hal tadi. Ya, dari 6 hal ini kita jaga. Supaya kita menjaga 6, puasa kita dikatakan sah. Sah. Tapi apakah dia mendapatkan pahala puasa atau tidak? Ini ada syarat lagi. Apa syaratnya? Menjauhi larangan-larangan supaya tidak membatalkan pahala puasa. Di antaranya apa? Suratnya surat kelima, ayat 63. Surat kelima, ayat 63. Mbak Indah. Oh, maaf Habib, masih di mute. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Betul ya, Bib? Betul. Jadi kalau Ramadan Mbak Indah nggak boleh diem. Kalau ada anak bohong, batal loh puasanya. Jangan. Harus kita melarang anak-anak. Apalagi suami Mbak Indah itu kan sering bohong dia, Mbak. Harus diingetin. Masa nih? Jangan bohong. Sebab kalau bohong, pahala puasanya nggak dapat. Dapatnya cuma apa? Haus dan lapar. Itulah dikatakan Rasulullah. Jangan sampai kalian puasa tapi cuma dapatnya haus dan lapar doang. Jangan. Ada lagi yang nggak boleh selain bohong. Ada. Apa itu? Tolong dihitung. Yang pertama, tidak boleh bohong. Yang kedua, nggak boleh gosip. Masya Allah. Jangan gosip. Gosip itu apa? Kita mengutarakan untuk orang lain, tapi yang diutarakan itu nggak suka. Itu namanya gosip. Ya, tidak boleh. Itu bukan bohong, bukan. Kita ngomongin benar, tapi orang yang diomongin nggak suka. Itu namanya gosip. Ya, jangan hindarkan gosip. Ya, yang ketiga, hasad, dengki, iri. Ini nggak boleh. Ini bisa menghapus pahala puasa. Hasad, dengki, iri. Ini menghapus. Ya, menyampaikan berita ke sana kemari. Itu batal pahala puasanya. Puasanya sah. Tetapi pahalanya nggak dapat. Yang keempat, sumpah palsu. Jangan
Kita harus menjaga, nggak boleh bohong sama orang, nggak boleh apalagi sama Allah. Nggak boleh. Jangan sampai sumpah palsu. Yang kelima, tidak boleh seperti Mbak Indah. Mbak Indah itu kalau puasa sering ke supermarket, Mbak Indah ya? Jarang, Bib, saya. Oh, jarang. Ya, ada loh Mbak Indah yang ke supermarket bawa dorongan. Nanti begitu lihat ada es cendol, pernah lihat es cendol ya, Mbak? Iya. Dicium. Aduh. Itu yang kelima yang batalkan, itu namanya melihat segala sesuatu dengan nafsu. Nggak boleh melihat dengan syahwat, dengan nafsu, sehingga nggak boleh lihat rujak. Pernah lihat rujak ya? Rujak bebek. Nggak boleh. Iya, lihat mangga. Itu diciumin, nggak boleh. Ya, kita betul-betul tidak boleh melihat dengan nafsu. Demikian juga baik laki-laki maupun perempuan yang melihat dengan nafsu syahwatnya, maka batalah pahala puasanya. Masya Allah, ada orang-orang yang ngumpulin makanan, Mbak Indah. Ketika Ramadan, dia beli makanan. Lihat apa itu, jus mangga pengen. Melihat apa itu, air tebu. Di jalan beli, semua diletakkan di meja sambil diliatin sampai menjelang buka puasa. Masya Allah, itu nafsu. Ini batal daripada pahala puasanya. Nggak boleh. Ya, ini harus dijaga. Ya, padahal nanti begitu maghrib kita makan teh, minum teh, makan kurma aja satu. Itu rasanya udah selesai nafsu. Inilah oleh karena itu Ramadan itu salah satu hikmahnya adalah melatih kita sekolah, melatih hawa nafsu. Dilatih hawa nafsu kita ini. Sebab bulan Ramadan itu tidak ada namanya setan, Mbak Indah. Nggak ada. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya diganggu setan bulan Ramadan. Nggak ada setan. Nah, kalau kita masih berbuat yang nggak baik, itu apa? Itu adalah nafsu. Oleh karena itu nafsunya harus dijaga, dilatih. Sebab nafsu itu semua jelek, Mbak Indah. Semua nafsu jelek. Kecuali yang diridhoi Allah. Suratnya 12. Ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nggak boleh. Semua nafsu itu jelek. Ya, harus dihindarkan. Ya, tidak boleh. Semua nafsu dilatih. Ngelatih nafsu itu hanya bisa dengan lapar. Sama seperti Mbak Indah melihat kalau ada pawang, yaitu pawang untuk binatang, misalnya ada kuda, ada macan, ada buaya, supaya dia nurut, nafsunya dikendalikan dengan cara apa? Diberi puasa. Lumba-lumba itu melatihnya dengan lapar. Ketika itu lapar, lumba-lumba itu diperintah untuk dia menghitung, untuk dia berbuat demikian-demikian. Nanti kalau benar dikasih makanan. Itu dia akan terbiasa nafsunya. Sama kuda. Kuda itu liar. Betul. Kuda itu dimasukkan di kandang. Tidak diberi makan. Puasa dia. Dipuasakan. Nanti dilatih, Mbak. Sambil diputer di kandang itu diputer. Kemudian ditunggangi. Itu sambil dikasih makan sedikit-sedikit. Itu dipuasain. Itulah cara melatih nafsu. Kita disuruh puasa. Dilatih nafsu kita. Ketika kita Ramadan, dilatih kita berbuat baik dulu. Mumpung Ramadan. Supaya nanti habis lebaran, setan
tidak akan bisa mengganggu kita. Ketika nanti bulan Ramadan selesai, Idul Fitri, setannya mulai dibuka lagi. Ketika setan dibuka, mereka mengganggu kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang terpelihara nafsunya yang diridhoi Allah. Itulah disebut pusat pendidikan latihan kita umat Islam itu di bulan Ramadan. Sebab nafsu itu tidak boleh, ya, keinginan itu didiamkan seenak saja, harus dikendalikan. Surat 15 ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surah Al-Hijr ayat 88. Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Supaya kita tidak boleh, ya, keinginan kita, nikmat kita itu di dunia dibiarkan begitu saja. Tidak boleh. Ya, harus dikendalikan. Bahkan siapa yang merencanakan jahat, rencana jahat itu akan mengena kepada dirinya. Nggak boleh. Selama Ramadan, berhentikan itu semua rencana-rencana jahat. Ya, supaya kita terkendali nafsunya. Suratnya 35. Ayatnya 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah 35. Quran surah Ayat Fatir 43. ayat 43. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Iya. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Iya, justru orang yang merencanakan jahat, maka kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Hati-hati, stop rencana jahat kita. Ya, jangan, kita kendalikan mulai saat ini. Inilah bulan Ramadan, agar kita selamat. Kita lihat lagi orang yang menjadikan nafsu itu sebagai Tuhannya. Bayangkan nafsunya, semua aja dituruti. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Itulah seperti orang yang berpuasa. Itulah manusia hidup itu seperti orang puasa. Apa indah? Kita kepingin semua. Pengen rumah. Pengen mobil. Pengen ini, pengen tas. Pengen ini, semua. Tapi nanti begitu sudah maghrib, kita minum teh dan makan kurma, maka semua nafsunya hilang. Demikian juga orang hidup. Semuanya dikepinginin. Tapi nanti kalau ketika diadzanin, yaitu ketika wafat, maka semuanya akan ditinggal. Itulah orang yang menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan. Jangan, dilarang. Suratnya 45. Ayatnya 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayo kita ambil pelajaran. Ayo kita kendalikan nafsu. Jangan nafsu kita ikutin. Jangan. Semua jelek. Kecuali nafsu yang dituntun, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dilatih ketika kita sedang puasa. Insya Allah kita berhasil
di dalam melaksanakan Ramadan penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Majelis Taklim An-Nur, sudah tepat jam 11.20. Mari kita serahkan kepada Mas Andi untuk acara tanya jawab. Monggo Mas Andi, sampai di sini dulu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Habib. Kita doakan Habib selalu sehat, selalu Amin, panjang umur. amin. Nah, sudah saya sampaikan di grup, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan. Bisa langsung chat atau open mic. Monggo. Temanya tentang hikmah puasa. Monggo. Aku ya, Habib. Ayo boleh, Bu Tuti. Mbak Tuti, silakan. Habib, Monggo, Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, insya Allah Habib dalam keadaan sehat dan seluruh jamaah Amin. juga dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Nanti kita bulan puasa juga dalam keadaan sehat dan dipertemukan dengan Lebaran juga dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yes. Habib, ada yang mau kutanyakan. Silakan. Ciri-ciri apa jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kadang kan selama ini nih Habib, kita menjalankan puasa kan 1 bulan penuh. Kita kan seperti kata Habib nih, menerka-nerka tanggal segini. Tapi tadi Habib menyampaikan kita nggak perlu menerka-nerka, kita anggap aja semua hari itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, ciri-ciri apa yang kita mendapatkan bahwa kita tuh menerima malam Lailatul Qadar? Ya, paling gampang Pak. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan apa? Ya, orang sudah meninggal aja bisa tahu, apalagi yang masih hidup. Apa itu cirinya? Orang yang dapat Lailatul Qadar itu berarti orang bertakwa, Mbak. Sebab tujuannya puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Nah, taunya yang bertakwa itu kayak apa? Mbak Indah, surat ketiga, ayat 133. Ya, supaya kita dijadikan orang bertakwa. Orang bertakwa itu kayak apa cirinya? Kalau dia dapat Lailatul Qadar, pasti dia dapat ini. Silakan, surat 3 ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? 134. Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terus nomor 2. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Amarahnya nomor 2, Mbak Tuti. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah, Mbak Tuti. Jadi cirinya orang dapat Lailatul Qadar, dia bertakwa. Jadi orang yang berinfak, orang yang bertakwa, sama orang yang memaafkan ya Habib ya. Iya, itu salah satu Masih ada lagi. Masih. Apa itu? Orang yang bertakwa itu siapa? Di dalam ayat yang lain disebutkan orang bertakwa itu, kalau disebut nama Allah, hatinya mulai bergetar. Allah. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang tidak pernah syirik. Jadi dia mulai anti syirik. Ya, kalau bangun rumah nggak perlu pakai padi, nggak perlu kepala kerbau, nggak perlu kepala kambing, nggak usah. Iya, itu syirik. Kedua apa lagi? Yang nggak pernah durhaka sama orang tua. Kalau dia durhaka sama orang tua, nggak mungkin. Orang habis lebaran dia durhaka sama orang tua. Ngomong sama orang tuanya itu, mama saja nggak boleh. Sebab dia tidak bertakwa. Orang yang bertakwa otomatis dapat Lailatul Qadar, pasti sama orang tuanya habis lebaran semakin baik. Apalagi nggak pernah nyakitin orang. Nggak pernah nyakitin orang. Ayolah, ini banyak ciri-ciri orang bertakwa, Mbak Tuti. Ya, ayo, kalau ngomong suaranya Mbak Tuti, cirinya satu aja enak. Kalau nanti habis lebaran, Mbak Tuti silaturahmi, orang itu suaranya mulai Mbak pelan, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan meledak-ledak.
Sekarang mulai halus. Mbak Tuti, apa kabar? Orangnya mulai halus. Itu berarti dapat Lailatul Qadar. Itu ciri-ciri. Banyak sekali. Insya Allah Mbak Tuti bisa bedain. Jelas, Mbak? Jelas, Bib. Jelas. Bib, pertanyaan yang kedua, Bib. Boleh, silakan, Mbak. Kalau orang meninggal dunia setelah dia berpuasa dan berlebaran 2 minggu kemudian, apakah orang tersebut memang sudah bersih dari dosa? Kan Idul Fitri kan artinya kembali suci. Berarti orang tersebut meninggal 2 minggu setelah Idul Fitri, dia apakah tidak punya dosa dan masuk surga? Memang surga itu ketentuan Allah. Maksudnya apakah memang dia tidak hilang semua dosanya pada saat itu, Bib? Oke, saya jawab, Mbak Tuti. Mbak, kita ini hanya dohir. Kita melihat dohir. Tapi yang tahu persis siapa surga neraka itu? Allah. Ya kan? Cuman dohirnya itu, orang yang lebaran itu ketika kita lebaran, kita kan sholat id. Bahkan perempuan yang datang bulan aja suruh keluar sholat id. Betul Mbak Tuti ya? Iya. Waktu sholat id itu Anda dibanggakan oleh Allah. Allah itu membanggakan. Tuh lihat. Hai malaikat-malaikatku. Lihatlah itu Mbak Tuti. Dia sedang jalan. Menuju kemana dia? Dia barusan menyelesaikan Ramadan ya Allah. Apa yang dia telah selesai? Apa yang kira-kira dia ingin? Pasti dia ingin dosanya semuanya dihapus. Aku sudah hapus. Kemudian dia tahu pengen apa lagi? Pasti dia pengen surga ya Allah. Apakah Mbak Tuti sudah lihat surga? Belum. Kira-kira kalau lihat surga tambah kepingin apa enggak? Oh pasti tambah kepingin. Ketahuilah dia telah aku masukkan dalam surga. Kemudian apalagi yang dia harapkan? Dia mengharapkan ridhomu. Hai malaikat, tolong saksikan. Mereka itu sedang apa? Mereka sedang jalan. Habis lapar-lapar ini ya Allah. Dia sedang menyebut namaku. Labbaik, Allahumma labbaik. Mereka apa? Mereka bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia justru memujimu ya Allah. Hai malaikat, aku ridho kepada mereka. Kira-kira demikian Mbak Tuti. Secara zahir itu orang pasti penghuni surga lah. Secara zahir. Tetapi dia kan yang tahu dosa itu antara dia dan Allah. Ya. Kira-kira demikian Mbak Tuti. Ya makasih Bib. Aku senang banget nih mau menyambut Ramadan. Senang banget Bib ya Allah. Senangnya minta ampun. Dikasih kesehatan. Dikasih panjang umur. Masya Allah. Senang banget jadi. Insya Allah. Mudah-mudahan Tuti sekeluarga mendapatkan surga yang dimuliakan. Amin. 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 Ada lagi Mbak Tuti yang ketiga? Belum ada lagi, Bib. Makasih, Bib. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Bahkan ini ya, Bib ya kan, Bib pernah menyampaikan materi betapa pemurahnya Allah itu ya terhadap dosa-dosa kita ya, Bib ya. Betul. Nah, bahkan melihat istri, ini kan istriku lagi lihat di sini nih, lagi online nih, Bib. Memandang wajahnya aja dengan cinta karena Allah, itu luntur dosa katanya ya, Bib ya. Dihapus semua dosa, diharamkan api neraka. Gak usah nunggu Ramadan aja, Allah sudah sebegitu pemurahnya ya, Bib ya. Murah sekali. Apalagi Ramadan. Iya, kita sambut dengan ceria. Oleh karena itu, Mas, itu acara hari itu disebut Idul Fitri. Oh, syukuran ya ceritanya ya, Bib ya. Nah, oleh karena itu di samping Fitri suci, namanya pun juga Allahu Akbar. Istrinya Mbak Mas Andi itu namanya juga udah indah. Masya Allah. Baik, ini Bu Ririn sudah ingin bertanya nih, monggo. Sebetulnya ada yang tanya juga di chat, Bib. Tapi Bu Ririn coba deh. Silakan Bu Ririn dulu, silakan Bu Ririn. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Habib dan seluruh jamaah Majelis Taklim An-Nur dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Bib, pertanyaan saya menyangkut
tadi yang Habib terangkan tentang Qiyamul Lail atau tarawih di bulan Ramadan. Ini berdasarkan pengalaman yang pengalaman sendiri tahun lalu. Jadi pada hari itu kita bepergian sampai sangat sore dan sangat melelahkan. Sehingga begitu berbuka, lalu sholat maghrib, sholat isya, sepertinya lelah sekali untuk sholat. Lalu saya tidur dan terbangun tengah malam. Nah itu sebenarnya kita niatkan untuk sholat tarawih, karena kan kita boleh sholat tarawih sendiri atau tahajud. Gimana tuh Bib untuk hal itu? Sholat sunnah ba'diyatul isya, sholat sunnah ba'diyatul isya itu sudah disebut qiyamul lail. Oh baik. Iya, jadi sholat malam itu Mbak, itu termasuk di dalam itu tahajud, qiyamul lail. Anda sholat apapun setelah Anda tidur disebut tahajud. Setiap sholat apa saja. Kalau Anda belum tidur disebutnya qiyamul lail. Itu saja Mbak. Jadi kalau Mbak Ririn tadi bilang, saya tidur dulu kemudian bangun. Seluruh ibadah sholat tarawih, sholat witir, sholat apapun, itu namanya tahajud juga. Jelas, Mbak? Jadi diniatkannya untuk tahajud aja ya, Bib? Nggak usah, karena kalau tarawih itu kan sebelum tidur. Jadi saya tetap niatnya tahajud. Tapi... Siapa bilang, Mbak? Siapa bilang tarawih itu sebelum tidur? Oh gitu, baik-baik. Boleh. Anda sebelum tidur tarawih boleh, setelah tidur tarawih boleh. Tarawih itu dari sholat isya sampai sholat subuh. Silahkan Anda tarawih di situ. Tidur dulu boleh, tidak tidur dulu boleh. Semuanya mulia. Itu malam penuh berkah, Mbak. Semuanya mulia. Baik. Terima kasih, Bib. Boleh pertanyaan kedua, Bib? Boleh. Jadi, nah ini menyangkut fidyah untuk orang tua yang sudah uzur dan tidak mampu melakukan ibadah puasa lagi. Nah itu Bib, besarnya fidyah itu satu kali makan kita jadi nasi beserta lauk pauk makan sekali atau satu hari Bib hitungannya. Satu hari kan 3 kali makan. Ya. Jadi bayar fidyah itu hitungannya bagaimana tuh Bib? Bayar fidyah itu kesepakatan ulama adalah 1 liter beras. Oh. Atau makanan pokok yang ibu makan untuk 1 hari, tidak puasa untuk 1 orang. Oh, jadi nggak usah 1 liter beras per hari ya? Ya per hari. Mbak misalnya dia nggak puasa 30 hari. 30 liter beras. Saya niatkan fidyah untuk ibu saya. Selesai. Bagikan kepada fakir dan miskin. Baik. Jadi untuk 1 bulan 30 liter gitu ya, Bib ya? Iyalah, kalau 30 hari. Kalau 29 ya 29 liter. Ya, baik. Yang tadi habis suntik. Terima kasih. Siap. Oh enggak. Silakan, ada yang lain? Pertanyaannya bagus. Silakan ada yang pertanyaan lain. Enggak kok, masih sehat. Ya. Menambahi ya Bib ya, ini kan Rasulullah ketika itu kan tarawih kalau nggak salah ya bersama sahabat itu beberapa hari, lalu 3 hari beberapa kemudian setelah itu beliau sholat sendiri ya, maksudnya di itu rumah. Supaya tidak memberatkan, khawatir biar umatnya itu menganggap sholat tarawih itu wajib. Jadi sebetulnya kalau mencontoh Nabi, jadi boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur, boleh bareng-bareng, boleh munfarid, boleh semua ya Bib ya. Boleh, semuanya mulia. Tapi dalam rangka menyemarakkan memang ya kita tarawih di masjid. Siar. Waduh. Siar dan memang nggak ini Bib, nggak akan terlupa sensasinya. Suasananya pun akan menjadi indah kalau kita bersama-sama di masjid. Nah, di rumah boleh. Kalau kira-kira di masjid menimbulkan maksiat. Gara-gara di masjid saya akhirnya pacaran. Gara-gara di masjid akhirnya kita ketemu yang bukan muhrim, yang nggak baik. Ya lebih baik di rumah. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Linda. Ibu Linda mau bertanya langsung atau saya bacakan? Saya bacakan saja nggak ya?
Ini Ya, pertanyaan silakan. dari Ibu Linda dari Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Linda dari Mekah. Semoga Habib dan jamaah MTA Nur selalu dalam lindungan Allah, sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya, Bib, mana yang lebih utama? Baca Quran beserta artinya, terjemahannya, atau baca Al-Quran tanpa terjemahnya supaya bisa khatam selama Ramadan? Mohon pencerahannya, Bib. Semua baik. Sebab amal baik dalam bulan Ramadan itu nggak bisa, Mbak, dibeda-bedakan mana yang lebih baik, Mbak. Enggak, semuanya baik. Mbak Linda mau membaca sama artinya, itu bagus. Mau menghatamkan, itu juga bagus. Silahkan mana yang enak buat Mbak Linda. Kira-kira demikian. Ya nggak boleh, bukan nggak boleh ya? Yang nggak baca Quran. Bahkan tidur aja bagus, Pak. Tidurnya orang berpuasa itu dihitung pahala. Masya Allah. Nikmat Ramadan itu. Tapi jangan jamaah sekalian dengar Habib ngomong begini, saya tidur aja deh gitu. Lupa bangun kalau tidurnya saja pahala, Mas. Kalau tidurnya saja pahala, kenapa tidak kita isi dengan ibadah? Betul. Baik, ada yang bertanya lagi enggak? Tadi sudah ada yang bertanya, Bapak RP. Tadi sudah menyalakan mic, silahkan. Ada pertanyaan lagi, ini tinggal beberapa hari lagi loh Ramadannya. Nah, ada pertanyaan? Monggo. Nah, Ibu Linda menjawab, Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya, Bib. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi, monggo, langsung saja bertanya. Jadi menegaskan, Bib, ini nggak tahu ini penegasan untuk pertanyaan nih, Bib. Jadi kan setan itu kan dikerangkeng waktu Ramadan, Bib. Ya. Iya kan? Berarti selama Ramadan tuh kita benar-benar melihat makhluk yang sudah diajari setan untuk berbuat jahat, ya attitude-nya kayak gitu ya, Bib, ya, aslinya ya, Bib, ya. Betul. Jadi Mas Andi jangan kaget. Kalau melihat anak, istri, dia berbuat, loh ini setan udah nggak ada kok masih berbuat nggak baik. Itulah asli hidupnya itu kayak gitu. Dirinya itu kayak gitu. Nah oleh karena itu Mas Andi harus melatih mereka nafsunya supaya bisa dikendalikan. Jadi ibarat petinju udah diajari sama pelatihnya, gedebuk selama 11 bulan. Nah, 1 hari itu kelihatan tuh hasil latihannya, Bib, ya, di atas ring Ramadan itu seperti apa gitu ya, Bib, ya. Benar. Jadi ini 11 bulan kita bergulat. Ini bulan yang ke-12, kita harus mengendalikan nafsu. Kira-kira gitu, Mas. Ya, ada pertanyaan, Bib. Ini sejalan dengan hukum Pareto sebetulnya, Bib. Hukum Pareto itu dampaknya itu adalah hasil dari akibat 10% dari usaha. Jadi ibaratnya Ramadan ini adalah hal kecil yang dilatih agar 11 bulan berikutnya itu optimal. Gitu. Nah, ada pertanyaan nih, Bib. Dari hamba Allah. Izin bertanya, Bib. Apakah sebentar, dari siapa ini ya? Oke, pertanyaannya, Bib. Ini ada yang bertanya, direct message. Apa yang harus dilakukan bila berhubungan suami istri di siang hari tapi belum membayar hutang puasa sampai tiba bulan Ramadan lagi? Nah, ini kan ada denda ya, Bib, ya? Kalau nggak salah ya, Bib. Kafarat itu denda. Orang yang melakukan hubungan suami istri ketika Ramadan itu dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. Atau membebaskan budak karena sekarang nggak ada budak. Atau memberi makan 60 orang. Bukan berarti itu pilihan. Tidak. Kalau dia mampu, dia justru harus puasa. Tapi kalau dia tidak mampu, dia boleh memberi makan. Jadi puas, jangan main-main. Ini dosanya sangat berat. Oleh karena itu jaga, dilatih. Dilatih baik-baik. Jauhkan
dari segala yang kira-kira membatalkan. Ya, jangan dekat-dekat. Oleh karena itu kalau Anda dekat-dekat atau ada orang yang kira-kira menawari banyak loh Mas. Orang-orang itu yang terpancing. Biasanya itu orang itu memancing untuk berbuat maksiat. Sampaikan, saya ini sedang puasa kata Rasulullah. Jadi kalau Mas Andi nanti ada diajak ribut sama orang, Rasulullah ngajarin Mas. Apa kata Rasulullah? Sampaikan sama dia dengan kalimat yang baik. Saya sedang puasa. Kadang orang ada ngajak maksiat, ngajak berzina, sampaikan saya sedang berpuasa. Itu semua tergantung kita, Mas. Jadi kita pun harus kuat ini untuk menjaga keselamatan. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Bib. Ini informasi yang penting buat ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Hati-hati. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Bib. Ya. Dari Bapak Fajar. Assalamualaikum. Mohon maaf, izin bertanya, Bib. Seandainya kita selama hidup ada nggak puasa, lalu lupa jumlahnya berapa, bagaimana cara menggantinya? Terima kasih. Ya. Hutang itu wajib dibayar, apalagi hutang kepada Allah. Bagaimana contoh misal, dia seorang muslim. Dia seorang muslim dari kecil. Ketika balik, dia wajib puasa. Tapi dia belum. Ketika balik, dia umur 15 misalnya. Dia nggak mau puasa. Nggak. Sadarnya setelah umur 40. Berarti selama berapa puluh tahun itu. Yaitu selama 25 tahun, dia nggak puasa. 25 kali 30 hari, maka harus dibayar puasanya. Insya Allah, kalau dicicil Senin, Kemis, insya Allah akan kebayar. Itu cara godoknya. Ya, kenapa tidak? Ini penting sekali. Demikian juga sholatnya. Demikian juga puasanya. Wah, saya nggak bisa ngitung. Siapa bilang nggak bisa dihitung? Diperkirakan, tapi jangan diperkirakan mengecil, tapi diperkirakan membesar. Oh, saya pernah puasa, tapi cuma berapa hari. Nggak usah dihitung itu. Hitung aja langsung semua aman. Kira-kira gitu, tinggal dikalikan aja berapa tahun dulu. Kapan kita hijrahnya yang sebenarnya. Tinggal dikalikan saja. Jangan ragu-ragu. Sebab utang itu kepada Allah, puasa itu mulia, Mas. Saya pernah sakit, Mas. 2 kali Ramadan saya nggak bisa puasa. Tetapi puasa kemarin, alhamdulillah. Sehat, kita selesaikan Ramadan yang ketiga. Setelah habis Ramadan, saya bayar. Itu 60 hari. Senin, Kemis. Sebentar juga hilang. Habis. Jadi bayar saja. Perkirakan saja. Lebih baik daripada kita mengecilkan jumlahnya. Kalau lebih jadinya sunnah. Kenapa? Kalau kurang berarti dosa. Ya buat apa kurang? Lebih baik dikasih lebih. Kira-kira demikian Mas Andi. Baik Bib, terima kasih Bib. Karena ini kan pengajian terakhir Bib. Betul. Jadi nanti ketika Ramadan kan kita mungkin ketemu tapi tidak bentuknya kajian. Mohon betul. Ilmunya Bib. Bagaimana menghadapi bulan Syawal Bib. Kita persiapkan juga Bib. Jadi Ramadan selesai langsung lanjut ibadah Syawal. Gimana Bib ketentuan? Ya. Mas, sunnah. Tidak ada puasa sunnah yang lebih baik daripada puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah Syawal itu apa? Setelah Ramadan ada namanya Idul Fitri. Hari Idul Fitri tidak boleh ada orang puasa. Berarti 1 hari setelah puasa itu namanya waktunya bulan Syawal. Bulan Syawal 30 hari. Itu yang tidak boleh puasa cuma 1 hari Idul Fitri saja. Sisanya namanya bulan Syawal. Silakan. Di antaranya ada 6 hari. Siapa yang puasa 6 hari, maka seperti puasa sepanjang tahun. Mulia sekali. Jangan lupa, hari ini Idul Fitri. Besok mulai boleh. Mau minggu depan boleh. Ada yang bilang, bayar utang dulu puasa. Boleh. Apa saja boleh. Yang penting dalam waktu bulan Syawal, jangan lupa puasa 6 hari.
Itu puasa yang paling utama. Kemudian jangan lupa silaturahmi. Jangan lupa apa? Ketahuilah, Anda sudah dibersihkan Allah insya Allah. Idul Fitri, kita sudah disucikan. Tolong jangan dikotorin lagi. Kesian sudah bersih kok dikotorin lagi. Ketahuilah, jangan lupa bayar fitrah. Bayar fitrah itu bayar beras, makanan pokok yang kita makan. Jadi kalau kita makan pokoknya padi atau berasnya itu yang mahal, jangan sedekahnya yang murah, jangan. Harus sesuai dengan yang kita makan. Jumlahnya 2,5 kilo atau 3 liter atau kalau saya 4 liter dah, dilebihin aja. Tidak boleh dibayar duit, tidak boleh pakai uang. Tidak boleh. Itu menurut Imam Syafi'i. Tidak boleh. Walaupun imam yang lain boleh, tapi kita penganut Imam Syafi'i, kita harus bayarnya dengan beras. Yaitu 3 kilo boleh, 4 liter boleh. Kita niatkan untuk bayar daripada zakat fitrah. Ya, itu dibayarkan dari mulai kapan? Dari mulai awal Ramadan sampai sholat Id. Kalau sudah sholat Id, itu namanya sedekah. Enggak boleh. Jadi terakhir sebelum sholat Id, harus zakat fitrah itu dibayar. Siapa yang puasa? Dia tidak akan puasanya diterima Allah, kata Rasulullah, kecuali dibayar zakat fitrahnya dulu. Jadi kalau zakat fitrah belum dibayarkan, maka puasanya tidak diterima Allah. Jadi puasa itu diterima Allah setelah dibayar zakat fitrahnya. Siapa itu yang berhak zakat fitrah? Seluruh yang masih hidup. Walaupun ibu-ibu itu melahirkan anaknya pada malam Idul Fitri, maka anaknya pun sudah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ingat, tidak boleh diganti dengan uang, tetapi harus makanan pokok yang kita makan diserahkan kepada fakir miskin. Mau ke 1 orang boleh, mau 2 orang boleh, mau dibagi berapa orang boleh. Siapa itu? Fakir miskin. Boleh. Satpam, boleh. Tukang sampah, boleh. Yaitu fakir. Fakir itu tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan. Kalau miskin, dia punya pekerjaan, tetapi pekerjaannya tidak cukup hasilnya untuk hidup. Itu namanya miskin. Silakan. Kapan saja, ingat, sebelum sholat Id harus sudah dibayar. Itulah kira-kira. Insya Allah, jaga jangan sampai ada yang membatalkan pahala Ramadan supaya nanti Idul Fitrinya menjadi hari kemenangan. Insya Allah menjadi hari kebahagiaan. Menjadi hari yang betul-betul dibanggakan. Insya Allah sampai ketemu. Mudah-mudahan kita diberkati di dalam bulan Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Dan Amin. insya Allah diizinkan kita berlebaran dengan anak, keluarga, saudara, istri, semuanya dengan kasih sayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kira-kira demikian, Mas. Ya, ini juga jawaban tadi ya. Ini atas pertanyaan dari Pak Fakhri. Bertanya tentang waktu afdolnya membayar zakat. Jadi sebelum Idul Fitri ya. Gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini terakhir mungkin Bib. Ini dari Ibu Linda. Silakan Ibu Linda bisa open mic. Silakan Bu Linda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baidah. Alhamdulillah. Semoga Habib dalam keadaan sehat. Semua Amin. jamaah Masjid Taklim An-Nur semoga selalu dalam lindungan Allah, dan insya Allah kita menyambut bulan puasa dengan Silakan Mbak Indah, boleh langsung bertanya. Satu lagi pertanyaan. Boleh. Mengenai zakat mal, Habib. Jadi gini, misalnya Habib, ada saya punya simpanan misalnya emas yang tidak saya pakai, mungkin sudah 1 tahun, itu kan harus dikeluarkan, itu batasnya kalau nggak salah 85 gram ya Habib. Ya, yang penting memenuhi daripada jumlahnya.
Terus dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari harga, Mbak. Ya, 2,5% dari harga up. Nah, itu berarti setelah saya sekalian mengeluarkan zakat fitrah beserta zakat mal. Nah, yang saya pengen tanyakan, apakah itu setiap tahun harus kita keluarkan atau bagaimana, Habib? Harus dikeluarkan setelah 1 tahun. Tidak bisa digabung, Mbak, zakat fitrah dengan zakat mal. Beda. Ya. Zakat malnya dikeluarkan dulu 2,5% sebelum Lebaran. Ya, kalau zakat fitrahnya sebelum Lebaran sehari boleh dikeluarkan, beli beras di 4 liter atau 3 kilo, kemudian diniatkan sebagai zakat fitrah. Baik. Berarti itu setiap tahun harus saya keluarkan kalau memang setiap tahun. Alhamdulillah. Akan lebih baik kalau dikeluarkannya pada bulan Ramadan, itu lebih baik. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Habib pencerahannya. Insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin Habib juga. Semuanya, semoga ibadah kita lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Siapa tahu Ramadan kita bisa bertemu dengan Mbak Linda di Mekah, insya Allah. Insya Allah Habib. Insya Allah. Terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, ingin bertanya, Bib. Ini mungkin terakhir ya, menjelaskan tentang zakat. Nah, zakat itu kan ada yang dimaksud Bu Linda kan emas ya, zakat emas. Kan ada zakat mal. Kalau zakat mal itu kan dikiaskannya itu kan dengan pertanian kalau nggak salah ya, Bib ya. Oh tidak, beda-beda Mas. Beda lagi ya. Zakat pertanian itu beda dengan zakat mal. Zakat mal itu artinya zakat pekerjaan atau zakat ya. Artinya harta yang kita miliki itu namanya zakat mal. Termasuk emas. Termasuk aja, bisa saja emas, bisa berlian, bisa apa saja, pokoknya harta. Itu kalau sudah disimpan jumlahnya 1 tahun, maka harus dikeluarkan 2,5% dari nilainya. Iya, tapi tidak termasuk anak ya, Bib ya. Kan zakat anak dan istri, Mas. Anak dan istri tidak usah dikeluarkan zakat, tetapi cukup disirami saja, Mas. Karena harta yang paling berharga kan adalah keluarga ya, betul. Insya Allah. Baik, itu saja Bib dari kami, kayaknya sudah cukup. Bapak dan Ibu, mohon maaf ya selama perjalanan 1 tahun sebelum Ramadan ini ada salah-salah kata. Moga-moga Ramadan tahun 2022 kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dan dapat juga Lailatul Qadar seperti yang dibilangkan Habib Husin Bolahela. Dalam hal itu, Bib mohon dibimbing doanya agar kita semua sukses menjalani ibadah Bib di bulan Ramadan. Tafadhol, jazakallahu khair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan orang-orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Wabil khusus Bapak Abdul Aziz Marzuki, demikian juga orang-orang tua kita yang tidak kita sebutkan, tetapi insya Allah semuanya muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, berkatilah kami yang hidup ini, baik dari Mas Sandi, Mbak Nur, demikian juga seluruh staf dan karyawan daripada An-Nur, Nur Corner dan segalanya, baik yang hadir ataupun yang berhalangan. Ya Allah, rahmatilah kami. Jadikan Mas Sandi sebagai orang yang memenuhi cita-citanya untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Mudah-mudahan diberi keberkahan, keselamatan, keberkahan. Demikian juga ya Allah, kami mohon dengan masuknya daripada bulan-bulan ini, bulan Rajab, bulan Sa'ban, terutama bulan Ramadan yang akan segera datang ini, berilah kami di dalamnya keberkahan. Ya Allah, kami tahu Engkau telah memberikan keberkahan bulan Ramadan kepada orang-orang yang Kau cintai dan Kau mudahkan mereka melaksanakannya. Maka berikan juga kepada kami sebagaimana Kau berikan kepada orang-orang soleh yang Kau pilih. Dan mudahkan juga kami untuk melaksanakannya. Ya Allah, jagalah Ramadan kami sebagaimana yang Kau ridhoi, yang Kau kehendaki, agar kami selamat, sehat, walafiat, penuh berkah, penuh rahmat. Ya Allah, jangan Kau kesulitkan kami di dalam bulan Ramadan ini. Permudahlah urusan kami, agar kami mudah untuk berangkat umrah, ya Allah.
permudahlah urusan ini agar kami selamat, sehat, walafiat. Ya Allah, sehatkan badan kami, sehatkan hati kami, terutama dari penyakit corona dan omikron yang sedang mewabah ini. Ya Allah, berikanlah kami kepada teman kami, orang-orang yang sedang sakit, sembuhkan seluruh penyakit apapun yang ada pada mereka, agar mereka bisa merasakan nikmatnya Ramadan, sehingga kami semua bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Dan kelak, apabila kami kelak mati pun, matikan dalam husnul khatimah. Ya Allah, sampai ketemu kami setelah Ramadan, dengan lebih sehat, dengan lebih taat, dengan lebih ridho daripadamu. Wassallallahu wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Qabul semuanya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin Mas Andi, Mbak Indah, Mbak Nur, Mas Andi dan semuanya. Assalamualaikum. Doanya ya Habib. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ibu Nina juga. Waalaikumsalam.